Baik, terima kasih berjumpa kembali ke channel Info Pendidikan. Nah, pada kali ini saya akan memberikan informasi mengenai keputusan Menpan RB. Honorer yang menjadi P3K paruh waktu harus rela ditempatkan pada jabatan ini. Mari kita simak jabatan apa yang ditempatkan oleh P3K paruh waktu. Mengutip dari website Klik Pendidikan, pemerintah akhirnya mengeluarkan keputusan resmi terkait status honorer yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3K paruh waktu. Dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 ditetapkan bahwa P3K paruh waktu akan ditempatkan dalam beberapa jabatan. Nah, jabatan apa yang akan ditempatkan? Mari kita simak. P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Upah yang diterima akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah. Kebijakan ini hadir sebagai solusi penyelesaian tenaga honorer yang selama ini belum memiliki status kepegawaian yang jelas. Jadi, menurut keputusan Menpan RB tersebut, pengadaan P3K paruh waktu bertujuan untuk yang pertama, menyelesaikan penataan pegawai honorer. Yang kedua, memenuhi kebutuhan ASN di berbagai instansi. Yang ketiga, memperjelas status honorer yang agar dapat mengisi jabatan ASN. Yang keempat, meningkatkan pelayanan publik yang lebih optimal. Honorer yang bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu adalah mereka yang terdaftar dalam database BKN dan memenuhi salah satu dari dua kriteria tersebut. Yang pertama, sudah mengikuti seleksi CPNS 2024 tapi tidak lulus. Yang kedua, sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi. Honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu akan mendapatkan nomor induk P3K atau nomor identitas ASN. Proses pengangkatan P3K paruh waktu dilaksanakan melalui tahapan berikut. Yang pertama, instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan P3K paruh waktu ke Menpan RB. Yang kedua, Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan setiap instansi. Yang ketiga, setiap instansi akan menentukan unit penempatan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yang keempat, BKN menetapkan nomor induk PPPK atau P3K. Yang kelima, terakhir, P3K paruh waktu resmi diangkat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan juga, jika di tengah proses ada honorer yang mengundurkan diri, tidak melengkapi dokumen tepat waktu, atau meninggal dunia, maka instansi dapat membatalkan pengangkatannya. Setelah diangkat, P3K paruh waktu harus bekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang mencakup. Yang pertama, nama jabatan. Yang kedua, ekspektasi kinerja. Yang ketiga, unit kinerja penempatan. Yang keempat, skema kerja. Yang kelima, masa perjanjian kerja. Yang keenam, hak dan kewajiban kerja. Dan yang ketujuh, sanksi jika melanggar ketentuan. Masa perjanjian kerja ditetapkan setiap 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selain itu, jam kerja P3K paruh waktu akan menyesuaikan anggaran dan karakteristik pekerjaan masing-masing instansi. Bagi honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, mereka akan ditempatkan dalam jabatan berikut. Yang pertama, guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, tenaga kesehatan. Yang ketiga, tenaga teknis. Yang keempat, penegak hukum. Yang kelima, peneliti. Yang keenam, pengelola umum operasional. Selanjutnya, penata layanan operasional. Dan yang terakhir, pengelola layanan operasional. Jadi,
Bagi honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, bersiaplah untuk mengisi jabatan tersebut sesuai dengan keputusan Menpan RB. Nah, baik, jadi inilah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, ataupun jika ada tanggapan juga silahkan tulis di komentar. Jangan lupa untuk terus subscribe dan juga share video ini.